Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam doa pagi pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan Bible reading pada kontekstual Bible reading pada pagi hari ini, yaitu surat Paulus kepada Filemon, yaitu surat Filemon. Saya persilahkan. Surat Filemon dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah ku beroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara, karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikian kita akan sedikit membahas tentang surat Paulus kepada Filemon ini. Pertama, alamat surat. Alamat surat, dalam surat pasti harus ada alamat yang jelas. Pada ayat 1-2 itu dari Paulus. Posisi Paulus adalah seorang hukuman oleh karena Yesus. Dan Timotius sebagai temannya. Kepada siapa? Kepada yang kekasih Filemon, teman sekerja. Ya, teman sekerja daripada Paulus di sini dituliskan, juga kepada Apfia, saudara perempuan kita, Arkipus, teman seperjuangan kita Paulus maksudnya, dan jemaat di rumahmu. Rupanya Filemon ini juga gembala jemaat rumah. Nah, salam pembukanya pada ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini salam pembukanya memang semuanya dari dia dan berasal dari dia untuk dia. Kemudian pada ayat berikutnya
ucapan syukur daripada Paulus. Nah, Paulus ini setiap berdoa selalu mengingat Filemon dan mengucap syukur kepada Allah tentang kasih-Nya kepada semua orang kudus, tentang imannya, iman daripada Filemon kepada Tuhan Yesus. Juga doa Paulus agar persekutuan dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ini artinya apa? Doa Paulus agar persekutuan itu membangun iman dan mengerjakan pengetahuan yang baik supaya makin bertumbuh di antara para pengikut Kristus itu, memuliakan Dia. Kemudian dari kasih-Nya itu Paulus memperoleh kegembiraan yang sangat besar dan kekuatan oleh karena telah menghibur hati orang-orang kudus. Ini yang telah dilakukan oleh Filemon, bahwa dia termasuk orang yang baik di dalam keimanannya. Nah, pada ayat yang berikutnya ada suatu permintaan yang Paulus ajukan di sini pada ayat 8 sampai 22. Nah, sebelum masuk permohonan atau permintaan Paulus kepada Filemon, perlu diketahui siapa Onesimus itu. Onesimus itu adalah hamba daripada Filemon sebelumnya, ayat 16a. Kemudian berjumpa dengan Paulus saat di penjara pada 10b. Kemudian melayani Paulus di dalam penjara itu karena Injil. Ya, Paulus di penjara karena Injil, dilayani karena Paulus sendiri sudah menyatakan dia sudah tua. Ya, di penjara karena hal yang berbeda dengan Paulus. Jadi Onesimus ini di penjara, sama-sama di penjara, tetapi berbeda dengan Paulus. Kalau Paulus itu karena Injil Kristus, tetapi Onesimus ini memang tidak disebutkan secara khusus. Hanya pada bagian yang bawah Paulus menyebut tentang hal piutang. Sedangkan Rasul Paulus itu meminta, dia meminta, tidak memerintah, meskipun secara hierarki dia seorang pembina, pemimpin rohani, punya hak untuk memerintahkan agar Onesimus melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Tetapi Paulus tetap memberikan suatu keteladanan, tidak memanfaatkan otoritas yang dia miliki untuk memerintah, tetapi dia meminta agar Onesimus bisa diterima kembali kepada Filemon. Dulu memang tidak berguna bagimu, kata Paulus, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagi Paulus maupun bagimu. Paulus ingin sebetulnya menahan Onesimus sebagai ganti Filemon untuk melayani saat di penjara. Tetapi hal itu tidak dilakukan tanpa persetujuannya. Maksudnya apa? Agar semua yang baik itu dilakukan dengan tidak terpaksa, tetapi sukarela. Itu wajar. Paulus tetap menghormati dan menghargai etika di dalam tata etika sebagai pelayan, persahabatan, persaudaraan, tetap menjaga etika bagaimana supaya segala sesuatu tidak timbul masalah yang tidak menyenangkan hanya karena persoalan yang dilakukan Paulus, yaitu menahan, memanfaatkan tanpa sepengetahuan pemilik sebelumnya. Nah, menerima kembali harapannya Paulus kepada Filemon itu agar bisa menerima kembali Onesimus bukan sebagai hamba, tetapi saudara yang kekasih secara manusia maupun dalam Tuhan. Kenapa ini disebutkan? Paulus paham secara manusia dia bersalah, mungkin secara logika dia harus mendapat pembelajaran atau didikan, ya, dipenjarakan dan sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan itu ada kesempatan, yaitu ada kasih dan pengampunan. Ini Paulus sedikit menanamkan unsur pengajaran akan kasih kepada Filemon, bahwa dimensi kasih ini tak terbatas, tak terukur,
di mana mengasihi itu bisa menerima keberadaan orang dan memberi kesempatan hidup yang lebih baik. Sudut pandangnya, Paulus ingin mengubah mindset daripada Filemon untuk melihat fakta perubahan yang terjadi sejak Onesimus itu diasuh Paulus di dalam penjara. Nah, percaya oleh karena ketaatannya hal ini akan dilakukan. Paulus percaya karena ketaatan Onesimus pastilah akan diterima. Ini yang gambaran daripada Rasul Paulus terhadap Filemon itu positif, yaitu pastilah nanti akan diterima kalau ini saya akan kembalikan kepada dia. Bahkan dikatakan di situ Paulus memberikan pandangan yang positif. Dulu memang dengan peristiwa yang ada itu ternyata untuk berpisah sementara, tetapi untuk kembali seterusnya. Artinya apa? Bahwa kasih itu memberikan suatu harapan hidup. Kasih itu memberi kesempatan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan baru. Kasih itu juga punya potensi untuk membangun kepribadian seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, di situ sangat nyata. Bahkan Paulus di sini menyebutkan dengan tulisan tangannya sendiri, kalau dia mempunyai perhitungan piutang. Nah, ini bukti daripada kasih bukan sekedar bicara, tetapi ada suatu realisasi atau aplikasi yang diterapkan di dalam menangani suatu masalah. Seperti yang dihadapi Onesimus, mungkin di sini Paulus menilai kalau masih punya hutang piutang, tanggungkanlah kepada aku, tanggungkanlah kepada Paulus. Dia yang sanggup akan mengganti, supaya Filemon tidak mengatakan, mengungkit lagi bahwa kamu masih punya utang dan kamu harus membayar. Paulus berani menanggung seperti itu karena dia begitu yakin di dalam perjalanan hidup saat di penjara, kalau tidak ada suatu jaminan dari Paulus, mungkin agak sulit karena Paulus sendiri sudah bisa menerapkan dan mengaplikasikan adanya suatu tindakan, adanya perubahan terhadap Onesimus ini, sehingga dia berani menjamin seperti itu. Nah, sebagai akhir dari salam penutupnya pada 23-25, ini disampaikan salam kepadamu, juga disampaikan dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus. Jadi pada waktu itu memang intimidasi bagi pemberita Injil sangat kuat sekali. Bahkan Paulus menyebutkan teman-temannya dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, ini teman sekerja Paulus. Juga kasih karunia Tuhan Kristus menyertai roh kamu. Artinya apa? Dalam perjuangan hidup percaya kepada Kristus, Paulus tetap bergantung kepada pimpinan Tuhan. Dan kekuatan itu bukan bersumber daripada semata-mata kekuatan fisik dan logika, tetapi ada roh yang berperan di dalam aspek kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini amanat teksnya itu ternyata kita bisa melihat untuk belajar mengasihi, juga mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan dan memberi kesempatan harapan hidup dan masa depan yang lebih baik. Nah, ini visi atau pembelajaran bagi kita semua dalam menghadapi segala persoalan yang menimpa diri kita. Kalau hal itu yang hampir semacam ini, ialah kita belajar dari Paulus. Nah, aplikasinya, suatu pertanyaan, sudahkah kita belajar? Ya, memang sulit, tapi kita mau belajar mengampuni, membimbing orang yang bersalah, agar memiliki harapan hidup yang lebih baik dalam Kristus, bisa bermanfaat dan memuliakan Allah. Amin. Ya, terima kasih Dr. Paul untuk firman-Nya mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus terus mengasihi orang-orang yang kita bimbing, orang-orang yang perlu kita perhatikan, supaya melalui doa-doa kita juga menjadi berkat dan bertumbuh bersama-sama di dalam iman dan pengetahuan akan Kristus. Ini hatiku menyembahmu, biarlah
Ini menjadi doa kita supaya hati kita selalu ada di dalam hati yang menyembah dan tetap mengasihi Dia. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu ya Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biarlah melalui surat Filemon kita terus diingatkan untuk terus mendasari pelayanan kita dengan doa seperti Paulus, dan kita terus mengucap syukur, punya hati yang mengucap syukur dan memiliki hati yang lebih peduli kepada orang-orang yang saat ini terpinggirkan, yang saat ini ada dalam kesendirian, kesepian. Biarlah kita boleh menjadi berkat buat mereka, dan kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi Dia dan menerima Dia dan mengampuni Dia yang bersalah kepada kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan melalui surat Filemon yang sudah kami baca dan renungkan, menggerakkan kami untuk kami Tuhan terus memiliki hati yang suka bersyukur, hati yang mendasarkan setiap pelayanan kehidupan kami melalui doa Tuhan, karena doa itulah menjadi dasar kami untuk terus kuat di dalam Tuhan, di dalam pelayanan. Tuhan, berikanlah kepada kami semua hati yang peduli, hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau ingatkan untuk mengunjungi, untuk mendoakan, mendampingi orang-orang yang saat ini memerlukan kasih Tuhan, yang memerlukan Tuhan pertolongan Tuhan. Kami Tuhan rindu supaya hidup kami adalah hidup yang selalu merefleksikan kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih Tuhan, kehangatan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menjamah, Engkau penuhkan mereka, sehingga mereka tidak merasakan sendiri, tapi boleh merasakan kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah dan kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima